I'lam anna hunaka wadhifataini. Ketahuilah bahwasanya di sana itu ada dua tugas pokok. Al-ula wadhifatul wa'id wal muzakkir. Yang pertama itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang yang posisinya sebagai wa'id, sebagai muzakkir. Apa tugasnya? Fa innahu yuharridu 'alal 'amali wa yuraghibu ilaihi. Jadi tugasnya adalah mendorong dan memotivasi umat ini agar bisa mengamalkan ajaran agamanya. Wa yakhtaru minat ta'birati ma yakunu ad'alaha. Maka hendaknya seorang wa'id, seorang muzakkir, dia memilih takbir-takbir, ungkapan-ungkapan yang mendukung tugasnya tersebut. Mungkin kalau sekarang ya para penceramah lah seperti itu. Wala yaltafitu ila tahqiqil mas'alati wastifa'i syara'itiha wa mawani'iha. Jadi tugas utamanya adalah memotivasi. Oleh karena itu seorang wa'id boleh mengesampingkan masalah-masalah yang harusnya ditahqiq terlebih dahulu. Juga tidak perlu terlalu memperhatikan syarat-syarat ataupun hal-hal yang dilarang dalam apa yang ingin disampaikannya tersebut, maksudnya dalam takbir-takbirnya. Bal yursilul kalama faya'idu wa yu'id. Jadi boleh orang yang posisinya seperti ini itu yursilul kalam, ya dia silakan menyampaikan perkataannya, ceramahnya dengan panjang lebar begitu. Fa yursilul kalam artinya boleh disampaikan secara langsung, kemudian faya'idu wa yu'idu, ya. Faya'idu wa yu'idu ini berarti segera boleh memberikan peringatan-peringatan, menyampaikan tentang janji-janji Allah. Kalau faya'idu itu bisa menyampaikan janji-janji Allah, wa yu'idu dan bisa menyampaikan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah. Wa yurahibu mutlaqan, boleh menyampaikan targhib dan tarhib secara umum, secara mutlak. Wa ya'muru wa yanha wa yaltafitu ila mazidit tafasil. Jadi dalam keterangan tersebut atau penyampaian tersebut boleh mengesampingkan artinya masalah-masalah yang sifatnya itu adalah tambahan. Fenomena yang ada di masyarakat kita, ya tentunya masyarakat dunia juga. Kita tahu ada ceramah-ceramah, ada tabligh akbar, ya kan? Ada peringatan-peringatan kalau di kita, ada maulid, ada Isra Mi'raj dan sebagainya. Nah, itu fungsinya yang menyampaikan itu sebagai apa? Wa'iz, muzakkir, ya. Nah, tadi diterangkan untuk seorang wa'iz dan muzakkir tidak diperlukan kajian-kajian yang detail, yang ketat gitu ya, karena yang mungkin yang ilmiah gitu ya, karena tujuannya untuk memotivasi, mengingatkan, menguatkan, menanamkan keyakinan agar mau beribadah, agar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar gitu kan. Nah, tidak dibahas detail tentang pokoknya suatu kajian-kajian umpamanya tentang babus sholah gitu, ya kan? Tidak diterangkan bagaimana kaifiatus sholahnya dan sebagainya, tapi menekankan bagaimana supaya umat ini mau sholat. Nah, oleh karena itu seorang wa'iz, seorang muzakkir, coba apa tadi kriterianya, apa saja? Ya, ini satu, fa innahu yuharridu 'alal amal wa yuraghib ilaihi. Nah, yang penting penekanannya adalah praktek. Ini sayangnya fenomena di kita itu jipping. Do you understand? Jipping is ngaji kuping. Jipping, ngaji kuping. Nah, sayangnya ini pesan ini, ya mohon maaf, fenomenanya adalah bubar ngaji, ya kembali ke yang ke warung gitu, ya kan, yang nongkrong gitu. Sekarang ini sejauh mana pengaruhnya
pengaruh dari tadi ceramah-ceramah, tabligh akbar dan sebagainya, ya. Karena barangkali di daerah kita pada umumnya itu yang disenangi adalah yang lucu. Bahkan kadang-kadang kita menemukan dari awal sampai akhir isinya gergeran aja, iya kan? Gergeran aja, sampai akhir gitu, ya kan? Nah, sehingga barangkali pesan daripada al-wa'zunya ini dan tazkirnya ini tidak masuk. Fayakhtaru minat ta'birat ma yakunu ad'alaha. Ini yang kedua apa ini? Memilih ungkapan-ungkapan yang mestinya memotivasi gitu kan. Ungkapan-ungkapan yang menyentuh. Ungkapan-ungkapan yang memotivasi kan gitu. Membangkitkan yang tadinya malas sholat jadi sholat. Karena ada targhib kan di situ kan. Ada targhib, ada peringatan. Nah, mestinya begitu. Nah, jadi sejauh ini dampaknya umat ini kira-kira berapa persen? Umpamanya penceramahnya bicara tentang sholat gitu. Setelah itu rajin ke ini enggak? Ke mana? Nah, itu Kak Saifullah kemarin kan ke Jambi itu. Ada kepala kampung namanya apa? Nah, itu bagus. Beliau menyampaikan bahwasanya minta supaya ini ceramah-ceramah tabligh akbar itu supaya berbekas gitu ya, supaya hadirnya itu sebanyak juga untuk jamaah gitu kan. Kalau jamaah hanya 2-3 soft, tapi kalau ceramah full gitu kan. Nah, ini bagaimana upaya itu supaya setelah peringatan ceramah-ceramah itu ya jamaahnya tetap full gitu kan. Kenyataannya kan tidak. Lain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, iya kan? Tidak ada ceramah tapi penuh. Coba kenapa ini? Taklim ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada kan, tapi itu kan hanya sedikit yang mengikutinya gitu kan. Ya artinya bagi tolib itu saya kira karena itu bukan al-wa'z, di situ memang muallim kan di situ kan. Syekh-syekhnya itu berfungsi sebagai muallim, menerangkan kitab, ya kan. Secara keseluruhan al-wa'z wa tazkir di dua masjid itu hampir dipastikan tidak ada gitu kan. Nah, tetapi mengapa sampai meluber ke jalan-jalan? Ini yang dikasih al-wa'zu wa tazkir. Malah setelah diberikan itu tidak termotivasi. Nah, ini juga masalahnya apa? Yang jelas kedua masjid itu ke posisi kedudukannya kan adalah masjid yang disucikan. Tentunya motivasi umat Islam ke sana itu memang untuk ibadah. Nah, sekarang bagaimana masjid-masjid kita ini, apa tidak suci juga ya? Pertanyaan kritisnya begitu. Kan setiap rumah Allah adalah tempat yang suci kan gitu ya. Kalau Mekah Madinah itu apanya yang suci? Tanahnya kan haram, ya kan? Jadi bukan hanya masjidnya saja. Karena kalau jamaah haji umroh mau ziarah sana itu ada apa? Batas, ya kan? Ada gerbang. Ini masuk ke tanah haram, ke tanah suci. Sampai batasnya ada, baik di Mekah maupun di Madinah. Apa namanya ini? Kawasannya itu ada batasnya, ya kan? Nah, artinya memang tanahnya juga tanah suci. Termasuk apalagi masjidnya. Nah, setiap masjid kan suci, ya kan, karena merupakan tempat ibadah. Nah, bagaimana ini caranya? Fenomena di kita, kalau di daerah Arab ada nggak musola? Nah, boleh juga ini ya. Arab juga ada waktu kita. Ya, tapi fungsinya sebagai masjid di sana itu. Sementara di kita ada kelas, ya kan?
bahwasanya kalau masjid yang paling besar itu namanya masjid apa? Raya. Itu adanya di mana? Di mana? Di ibu kota provinsi. Itu masjid raya. Di bawahnya Masjid Agung. Itu di kabupaten. Ya, kabupaten. Bawahnya lagi ada masjid besar. Tuh masjidnya ada banyak. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, terus Masjid Jami. Tuh, ya kan? Yang ada di mana kalau Jami? Di desa. Di kecamatan? Hah? Tadi apa? Masjid Agung. Masjid Agung, Masjid Agung. Kemudian tadi apa? Masjid Raya. Ya kan? Lalu di desa itu dibagi-bagi lagi, di kampung-kampungnya, di dusun-dusunnya jadi apa? Musola, ya kan, surau, ya, langgar. Ya ukurannya berapa? Ya barangkali sudah terserap, kita husnuzonnya begitu ya. Kayak di Kalimukti itu, kalau saya nginap di rumah Kalimukti, samping azan, samping kanan, samping kiri ya, betul kan? Di rumahnya emak tuh yang sebelah kanan ada musola putih, kaum putih, kaum Pamuragan, ya kan? Yang sebelah kirinya itu musolanya Ustaz Komar itu, ya kan? Coba bayangkan. Ya kita khususnya barangkali iya. Tapi sekarang tidak di kampung. Sekarang tadi itu di Masjid Istiqlal sendiri, coba Istiqlal sendiri. Apakah full? Enggak. Maghrib lumayan ya, maghrib isya tuh lumayan lah. Itu tidak sampai full. Ya, hanya sholat Jumat saja, ya kan? Apa terlalu banyak masjid? Ya sudah, ya oke lah, ini fenomena yang perlu diinikan ya. Wala yaltafitu ila tahqiqil mas'alati wastifa'i syara'itiha wa mawani'iha. Seorang wa'iz yang ketiga kriterianya seorang yang memberikan peringatan-peringatan tadi itu tidak perlu menoleh di sini, menaruh perhatian gitu ya, menaruh perhatian yang dalam, yang banyak untuk tahqiq masalah, untuk mendalami sebuah kajian masalah dalam temanya ya. Kalau tadi sholat kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana kaifiatus sholah yang sebenarnya, tidak perlu. Wastifa'i syara'itiha wa mawani'iha, ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kajian-kajian cabangnya atau keberlanjutannya. Bal yursilul kalama faya'idu wa yu'idu, tetapi lebih ditekan kepada banyak bicara aja gitu ya, menyampaikan apa namanya nasihat-nasihatnya itu yang di dalamnya faya'idu wa yu'idu, menyampaikan janji Allah dan juga yu'idu ancaman, ya, ancamannya. Janji Allah tentang nikmat surga dan ancaman Allah akan siksa neraka. Nah, ya ini sekarang saya ingin pertanyakan lagi. Sementara di masyarakat komplek itu mempunyai pandangan begini, ini karena penceramahnya ini surga neraka, surga neraka, surga neraka. Nah, ayo gimana? Saya sering ini gara-gara penceramah nih. Kenapa? Babnya itu surga neraka, surga neraka, surga neraka. Nah, padahal ini justru faya'idu wa yu'idu. Katanya dakwahnya ini gak masuk nih, ya, karena masyarakat bosan itu, isinya hanya surga neraka, surga neraka. Dulu fenomena dulu di Indonesia memang ini yang diamalkan, ini memang isinya itu. Saya kecil saya ingat ini
Jadi memang termotivasi. Itu kalau apa Syahrul Siam Ramadan itu ceramah saya sangat membekas sampai hari ini. Ceramah apa namanya kultum setelah apa? Setelah tarawih itu di itu kitab itu tuh apa namanya yang fadilah sholat malam pertama apa di kitab apa? Dzurratun Nasihin itu. Saya masih ingat penceramah itu Ustadz Satori itu kan. Masih ingat saya itu. Malam ini fadilahnya akan diberikan ya pokoknya hebat gitu, surga gitu kan. Nanti malam kedua lebih hebat lagi, ketiga. Jadi itu kita memang luar biasa gitu ya. Pernah nggak dengar gitu? Pernah kan? Mendengar fadilah-fadilah yang sholat tarawih itu tiap malam itu pernah? Itu sangat bekas sekali saya itu, karena begitu banyak kebaikan-kebaikannya gitu kan. Nah sekarang kan jarang orang sekarang, karena orang sekarang sudah nggak mau berhitung-hitung lagi tentang pahala. Pertanyaannya dan permasalahannya adalah apakah masih berlaku al-wa'du wal wa'id? Saya ingin minta perbandingan bagaimana di Mesir fungsi al-wa'iz wal muzakir dengan al-muallim. Tahun 96 saya melihat antusiasme dari jamaah di masjid ketika sholat Jumat itu luar biasa. Beda dengan di kita. Di kita kan pada tidur. Sana itu kalau dengar apa namanya syekh khutbah itu mendengarkan. Apalagi katanya kalau Ramadan ya di masjid apa namanya, kalau syekh kisik, pernah dengar nggak syekh kisik yang mohon maaf tidak melihat itu kan digemari itu beliau kategorinya al-wa'iz kan. Nah sekarang ketika syekh kisik itu ini umatnya gimana? Ya beliau menjadi idola masyarakat. Nah coba lihat saya gini, psikologi masyarakatnya bagaimana dengan umpamanya kita mendengar ceramahnya Kiai Jazadin MZ, coba bagaimana bandingkan? Saya kira ada kemiripan bahwa masyarakat secara umum memang lebih cenderung kepada sosok wa'id ini ya, mudzakir, yang mungkin kalau bahasa sekarangnya itu ad-da'iyah. Ad-da'iyah ini taknya bukan marbutoh tapi ilmu balaghah. Jadi syekh kisik itu kategorinya memang ad-da'iyah. Kiai Haji Zainuddin MZ juga memang kategorinya adalah ad-da'iyah. Tugas utamanya adalah untuk memotivasi masyarakat agar mereka dekat dengan agamanya dan mampu mengaplikasikan nilai-nilainya. Tapi kemudian untuk sisi keilmiahannya, dalil perdebatan dan seterusnya itu berarti sudah menjadi katakanlah kegemaran dari tipe masyarakat berikutnya yang khusus, di antaranya mungkin santri, mahasiswa, cerdik pandai dan seterusnya. Maka kemudian kayak Syekh Kisik, beliau juga tidak luput dari kritik. Di antaranya misalkan beliau itu dikritik oleh ya Nasiruddin Al-Albani dan teman-temannya yang menganggap bahwa beliau itu hanya seorang dai yang fungsinya tahrim alal amal, tidak lebih, karena dianggap bahwa dalam motivasinya itu ada kisah-kisah yang menurut mereka itu dhaif, bahkan maudhu dan seterusnya. Karena memang kan la yaltaqit ila tahqiq syarat-syarat ila tahqiqil masalah, jadi disampaikan secara umum. Maka kalau untuk urusan fatwa dan seterusnya ya itu urusan muallim faqih tadi ya, lembaga fatwa. Seperti misalnya kayak Kiai Haji Zainuddin MZ juga ya beliau mungkin kurang tepat jika diposisikan misalkan sebagai komisi fatwa di Majelis Ulama dan seterusnya, karena bahasa beliau adalah bahasa motivasi untuk masyarakat secara umum seperti itu. Jadi ada kelas-kelasnya.
Jadi secara umum kondisinya sama saja ya. Di belahan dunia mana fungsi al-wa'iz, al-muzakkir itu memang melekat apa? Pesona pribadinya gitu ya. Pesona pribadinya itu melekat. Kalau sudah siapa? Kiai Zainuddin MZ. Wah, sudah itu kan. Itu dulu. Kalau sekarang siapa? Ustadz UAS. Wah, meledak gitu ya. Apalagi Das'ad Latif. Wah, ya kan? Ya itu. Jadi memang ini fungsinya itu memang seperti itu. Jadi tanpa harus banyak menyampaikan dalil-dalil, bahkan sampai merinci menerangkan hadis. Tidak perlu hadis ini kajiannya apakah sahih atau apa sanadnya bagaimana begini. Tidak perlu itu kan. Nah, betul, karena umat itu tidak dalam porsi untuk menerima masalah-masalah yang detail tentang keislaman, keilmuan, tetapi membutuhkan pencerahan. Dan kata-kata yang dipilih oleh waiz ini memang spesial. Ada yang memotivasi, menyentuh, itu ada ya. Baiklah, jadi secara umum seperti itu ya. Wa yurahibu mutlaqan, targhib wa tarhib. Targhib itu hal-hal yang menyenangkan, tarhib adalah hal-hal yang mengancam ya. Jadi imbang, diberikan surga dan neraka, kurang lebih begitu. Wa ya'muru wa yanha, imbang juga, ada perintah, ada larangan. Wala yaltafit ila mazidit tafasil, tidak dibutuhkan kajian-kajian yang sangat rinci gitu ya.